Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore yang cerah ini. Ya, cerah kalau dilihat pada hari-hari sebelumnya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hujan deras yang menghambat langkah kita hadir di majelis ini, di masjid ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keberadaan kita semua di masjid ini sebagai keberadaan yang dirahmati, sebagai suatu ibadah yang tercatat kebaikannya untuk kita semua kelak di kemudian hari, sebagai sebuah keberkahan yang selalu mewarnai kehidupan kita di dunia dan menjadi sebuah kebahagiaan untuk kita semua kelak kemudian hari di akhirat nanti. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita berada di masjid yang mulia ini dalam suasana ketaatan, dalam niat yang baik untuk mempelajari sebagian dari perkara agama. Saya bermohon kepada Allah yang maha mulia lagi maha dermawan, yang maha pemurah, lagi maha luas karunia dan rezekinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mempertemukan kita di atas kebaikan sebagai orang-orang yang bersaudara, sebagai orang-orang yang disatukan dan dilembutkan hatinya di atas keislaman dan sunnah. Dan semoga Allah mengumpulkan kita semua kelak di kemudian hari di surganya yang penuh dengan kemuliaan dan kenikmatan. Innahu waliyu dzalika wal qadiru alaih. Mungkin ada yang bertanya, kenapa judulnya menyingkap hakikat Wahabi? Ya, jawabannya banyak sebab dalam hal tersebut. Karena ini tema pembahasan sudah menjadi tema internasional. Ya, isu yang dibawa di belakang kalimat Wahabi ini sudah beraneka ragam di dalamnya. Dan ini potensi membuat hal-hal yang kurang bagus di tengah umat Islam. Karena itu saya memandang bahwa tema kajian di hari ini tentang judul ini adalah hal yang sangat penting sekali. Apalagi seorang hamba itu pada segala sesuatu dia harus berpijak di atas ilmu. Jangan asal bicara saja, asal mendengar sebuah kalimat dia tampung langsung dia lariskan. Ya, ini hal-hal yang harus kita perbaiki. Karena pada setiap yang kita sampaikan, kita harus mempertanggungjawabkannya kelak di kemudian hari. Dan pada hal yang kita yakini harus dibangun di atas ilmu. Karena itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna as-sam'a
wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kalian berhenti di atas sebuah perkara yang kalian tidak punya ilmu tentangnya. Sungguhnya pendengaran, penglihatan dan mata hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Iya. Jadi semuanya ada pertanggungjawabannya. Dan tidak boleh seorang berbicara dalam agama Allah tanpa ilmu. Berbicara tentang agama tanpa ilmu. Karena itu adalah dosa yang sangat besar. Bahkan pendapat sebagian ulama itu masuk ke dalam dosa yang paling besar. Iya. Berdasarkan ayat di surah Al-A'raf, "Qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal bagya bighairi al-haq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Katakanlah, diharamkan terhadap kalian al-fawahish, hal-hal yang keji, yang tampak maupun yang tidak tampak. Dosa dan kesewenang-wenangan tanpa hak. Berlaku sewenang, melampaui batas, tidak adil kepada seorang tanpa hak. Dan diharamkan terhadap kalian berbuat kesyirikan kepada Allah tanpa argumen yang Allah turunkan. Dan yang terakhir, diharamkan atas kalian berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Jadi kata para ulama, ini penyebutan dosa dari yang paling rendah ke paling besarnya. Ke paling besarnya. Sehingga sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa berucap atas nama Allah tanpa ilmu itu dosa paling besar. Lebih besar dari kesyirikan. Karena syirik juga adalah bentuk dari berucap atas nama Allah tanpa apa? Tanpa ilmu. Karena itu dalam ayat yang lain dikatakan, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. Siapakah yang lebih zalim dari orang yang mengada-adakan atas nama Allah sebuah kedustaan? Iya. Maka pada hal-hal yang terkait dengan agama, seorang harus berucap di atas dasar ilmu. Bukan asal bicara saya. Sebuah kalimat itu dipertanggungjawabkan. Apalagi terkait dengan seorang muslim. Apalagi itu terkait dengan seorang alim. Apalagi terkait dengan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la yatakallamu bil kalimati la yatabayyanu fiha yazillu biha ila an-nar ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib." Seorang lelaki kadang dia berucap dengan sebuah ucapan, dia tidak perjelas. Ini banyak ya dari hal-hal yang seperti ini yang beredar di masa sekarang ini. Kalimat-kalimat gampang sekali mengucapkan. Ya, jatuhkan vonis ke sana sini, namakan orang begini, namakan begini. Kalimat dia tidak perjelas. Dan ini banyak bentuknya. Dan ini hati-hati untuk para pegiat sosial media, warganet yang terhormat, ya, hati-hati dengan kalimat-kalimat yang tidak terukur. Ya, seorang lelaki kadang dia berucap sebuah kalimat, dia tidak perjelas kalimat ini. Apa yang terjadi? Kalimat ini menyeretnya ke dalam neraka sejauh timur dan barat. Sejauh timur dan barat. Iya. Demikian pula berucap pada kehormatan seorang muslim, kehormatan saudaranya. Cara umum mengganggu saudara itu adalah hal yang tidak dibenarkan. Siapa saja dari kaum mukminin diganggu, itu tidak dibenarkan. Walladzina yu'duna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Mereka yang mengganggu kaum mukminin dan mukminat tanpa dosa yang mereka lakukan, sungguh mereka sudah menyandang sebuah kedustaan dan dosa yang sangat besar. Iya, dan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Barzah Al-Aslami dan selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syara man amana bi lisani wa lam yadkhulil iman fi qalbi, la tu'dul mu'minin wa la tatatabba'u awratihim, fa innahu may yatatabba' awrata akhihi al-muslim tatabba' Allahu awratah wa may yatatabba' Allahu awratah yufdihhu walau kana fi jawfi rahli."
Wahai sekalian orang yang berislam dengan lisannya, tapi keimanan belum masuk ke hatinya, jangan kalian mengganggu kaum mukminin, dan jangan kalian mencari-cari aib mereka, menyingkap aurat mereka. Karena siapa yang mencari aib dan menyingkap aurat saudaranya, Allah juga akan menyingkap aurat dan aibnya. Dan siapa yang Allah mencari-cari aib dan auratnya, maka dia akan dipermalukan walaupun dia di tengah rumahnya. Walaupun di tengah rumahnya. Karena itu adalah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud dan selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, man qala fi mu'minin ma laysa fihi askanahu Allahu raqdatal khabal hatta yakhruja mimma qala. Barang siapa yang berkata pada seorang mukmin, hal itu tidak ada pada mukmin itu, sekedar tuduhan saja, tidak ada, maka dia akan dimasukkan ke dalam lumpur neraka sampai dia keluar dari apa yang dia ucapkan. Sampai dia keluar dari apa yang dia ucapkan. Maka ini pembahasan ya penting agar seorang itu pada kalimat-kalimat yang beredar, kata-kata yang berjalan, dia harus perjelas sebelum mengucapkannya, apalagi memfoniskannya kepada orang, menuduhkannya kepada orang. Iya. Dan ini di sudut lain terkait dengan penjagaan terhadap agama, kehormatan kepada seorang saudara, juga di dalamnya terdapat penjelasan tentang hakikat akan sebuah kebenaran. Iya. Kebenaran itu selalu tampak, selalu jelas. Walaupun dimusuhi, walaupun kebenaran ingin ditutupi, disamarkan, tapi Allah Subhanahu wa taala selalu menampakkan kebenaran. Iya. Karena Allah adalah yang maha hak, dzalika bi anna Allah huwal haq. Hal tersebut karena Allah yang maha benar. Dan dari Asmaul Husna, nama Allah Al-Haq, yang maha benar. Dan Allah cinta kebenaran itu. Allah cinta kebenaran itu tampak. Dan Allah cinta orang-orang yang menampakkan kebenaran. Karena itu pada setiap masa tidak akan mungkin kebenaran itu tertutupi 100%, tidak mungkin. Pasti ada satu kelompok dari umat yang menampakkannya. Telah mutawatir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullah wa hum 'ala dzalik. Akan terus-menerus ada satu kelompok dari umatku yang menampakkan al-haq, menampakkan kebenaran. Tidak membahayakan mereka, orang yang menyelisihi mereka ataupun orang yang mencerca mereka, sampai datang ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian dari sisi lain, kalau misalnya ada dari saudara kita dibicarakan tidak benar, maka membelanya itu adalah bagian dari pahala yang sangat besar. Iya. Apalagi dia adalah seorang alim. Apalagi itu adalah agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka membelanya adalah bagian dari jihad fi sabilillah, dari sebuah ketaatan yang sangat besar. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits riwayat At-Tirmidzi, man radda an irdi akhihi raddallahu an wajhihi an-nar yaumal qiyamah. Siapa yang membela kehormatan saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghindarkan wajahnya dari api neraka pada hari kemudian. Pada hari kemudian. Iya. Maka ini beberapa sudut yang menjadi titik pentingnya pembahasan ini. Banyak isu-isu yang kadang perlu diluruskan. Iya. Karena itu diantara hal yang banyak ditanyakan di sini, ya. Yang pertama, banyak yang menanyakan apa itu Wahabi. Ya. Apa itu Wahabi? Baik. Ini Wahabi dari sisi bahasa, ada kata Wahab, terus ditambah dengan ya nisbah di belakangnya dalam bahasa Arab. Artinya pengikut Wahab.
Iya, kan begitu. Pengikut Wahhab. Itu dalam pembahasan bahasa. Kalau kita orang Makassar di sini dibilang Al-Makassari pakai i di belakangnya, artinya orang Makassar. Iya. Dia orang Indonesia, Al-Indonesi. Jelas ya? Dia orang Malaysia, Al-Malaysi. Kan begitu. Ini nisbat di belakangnya. Jadi Wahhab ini, Wahabi itu nisbat kepada pengikut Wahhab. Maksudnya siapa? Abdul Wahhab. Pengikut Abdul Wahhab. Jadi kata Wahabnya belakangan, ada Abdulnya di depan. Iya. Jadi tidak dikatakan Abdul Wahabi, tidak. Begitu dinisbatkan, abnya dihilangkan. Jadi pengikutnya Abdul Wahhab. Baik, pengikutnya Abdul Wahhab. Siapa Abdul Wahhab ini? Iya. Siapa Abdul Wahhab ini? Inilah yang menjadi titik kerancuan. Yang menjadi titik kerancuan. Pakai nisbat-nisbat Wahabi. Jadi kalau ada yang berbuat sesuatu berbeda pendapat dengannya, ini Wahabi. Ya. Ini Wahabi. Sudah ada ciri-cirinya lagi. Ya. Sudah ada ciri-cirinya. Kalau lihat ada orang tidak tahlilan, ini Wahabi. Ya. Bahkan ada yang kalau sudah sholat merapatkan shaf, itu Wahabi. Ya, Masya Allah. Jadi yang penting ada yang tidak cocok, Wahabi. Ya. Atau ada hal yang aneh yang dilihat, ini Wahabi. Baik, ini penggunaan kata Wahabi. Ada dahulu pernah sebagian manusia, iya, yang menyimpang di masa dahulu. Nah, itu populer di masa itu disebut dengan gerakan Wahabiyah. Iya. Dan ini tidak ada kaitannya dengan istilah yang dipakai sekarang ini. Jadi dahulu itu ada yang dikatakan dengan istilah Al-Wahabiyah. Orang-orang Wahabi. Ya. Orang-orang Wahabi. Nisbat kepada seorang yang bernama Abdul Wahhab bin Abdurrahman bin Rustum. Abdul Wahhab bin Abdurrahman bin siapa? Bin Rustum. Iya. Dia ini kapan meninggalnya? Iya. Ada yang mengatakan dia meninggal tahun 190 Hijriah. Ada yang mengatakan meninggal tahun 197 Hijriah. Ada yang mengatakan dia meninggal pada tahun 205 Hijriah. Yang jelas ini kelompok Wahabiyah ini nisbat kepada Abdul Wahhab bin Abdurrahman bin Rustum. Ini pemikiran Khawarij Ibadiyah. Iya. Ekstrim sekali. Di dalam mengafirkan orang, dalam mengeluarkan dari keislaman. Karena itu banyak dari ulama, khususnya di wilayah yang dia hidup, dia ini hidupnya di Afrika Utara. Dia berada di Afrika mana? Utara. Ya, dan waktu itu ulama-ulama yang berada di Afrika, khususnya di di Andalus waktu itu, mufti Andalus pada tahun yang meninggal pada tahun 478 Hijriah, Ali bin Muhammad Al-Lakhmi, itu mengeluarkan fatwa tentang kesesatan apa? Al-Wahabiyah ini. Nah, akhirnya dipakai oleh sebagian orang. Dipakailah gelar Wahabi. Wahabi itu begini. Kriteria terkait dengan Wahabi di masa ini. Abdurrahman bin siapa? Abdul Wahhab bin Abdurrahman bin Rustum. Ya. Kalau ini tidak ada silam pendapat di kalangan ulama tentang apa? Tentang kesesatannya. Ya. Tentang kesesatannya. Tapi yang menjadi masalah adalah terkait dengan masalah penisbatan Wahabi ini kepada Syekh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Iya. Ini yang menjadi masalah. Dinisbatkan kepada beliau nama Wahabi. Baik, Wahabi, beliau namanya siapa? Muhammad bin Abdul Wahhab. Harusnya kan tidak dibilang Wahabi, harusnya dibilang apa? Muhammadi. Ya, pengikut Nabi Muhammad, pengikut Muhammad kan begitu. Ya. Tapi ya itulah orang-orang yang senang memberi gelar-gelar, ya dia cari juga yang cocok-cocok sebagai gelar. Ya kalau dibilang Muhammadi, gawat juga kita. Nanti bisa-bisa orang menyangka Nabi Muhammad. Ya kan begitu. Ya, maka dicarilah gelar yang mencocokinya. Baik. Jadi kalau dia dinisbatkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab,
Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini beliau lahir pada tahun 1115 Hijriah. Iya. Lahirnya baru belakangan. Kan begitu? Ya, inilah penisbatan Wahabi. Ya, dinisbatkan kepada beliau. Yang beliau sendiri baru lahir pada tahun berapa? Pada tahun 1115 Hijriah. Iya. Pada abad ke-12. Syekh rahimahullahu taala baru dilahirkan. Nah, jadi aneh juga ya kalau setiap apa-apa semuanya Wahabi. Ya. Kalau ada yang baca kitab Sahih Al-Bukhari juga, kalau tidak tahu itu Sahih Bukhari, bilang juga ini Wahabi. Ya. Jadi setiap perkara namanya semuanya apa? Wahabi. Baik. Jadi ini terkait dengan penamaan. Iya. Terkait dengan penamaan Wahabi. Iya. Sebelum kita bahas tentang apa yang dipermasalahkan pada Wahabi ini, apa yang dipermasalahkan, tentunya ada banyak poin ya. Muncul pertanyaan di sini dari isu-isu yang tersebar. Iya. Cuma di sini ada yang ingin saya komentari, pertanyaan terkait dengan sebagian orang yang mengatakan bahwa katanya ya, Wahabi ini sudah nisbat ada dari masa penulis, dari masa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang mengatai dia Wahabi itu, ya, bukan saya yang mengatai dia Wahabi, tapi saudaranya sendiri katanya. Namanya Sulaiman Sulaiman bin Abdul Wahab. Iya. Baik. Nah, ini mereka sebut bahwa Sulaiman bin Abdul Wahab ini ada buku membantah saudaranya sendiri. Ada yang riwayatnya mengatakan bahwa judul bukunya namanya Sawa'iq al-Ilahiyah fi Raddi 'alal Wahhabiyah. Wah, judulnya seram sekali ya. Ya, tahu artinya? Ya, petir-petir keilahan, guntur-guntur keilahan, bantahan terhadap kelompok Wahabi. Ada lagi yang mengatakan bahwa judul bukunya Faslul Khitab fi Raddi 'ala Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Pemutus pembicaraan dalam membantah Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Baik, ini dua buku tercetak dinisbatkan kepada siapa? Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab, saudara dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Iya, saudaranya. Dan Syekh Sulaiman ini, beliau adalah seorang qadhi di qadhi di Harimala. Iya, itu pekerjaan beliau. Dan beliau sebagaimana saudaranya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, orang-orang yang belajar di atas ilmu, karena ayah mereka Abdul Wahab itu adalah seorang qadhi, seorang yang berilmu, ayahnya. Iya, baik. Ini terkait dengan penisbatan kepada Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab. Iya. Dimulai katanya dari Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab. Kalau ada yang menyebut yang lain itu tambahan. Ya. Katanya itu ada yang membantah juga Syekh Zaini Dahlan dari Mufti Mekah. Ya. Dari Mufti Mekah. Ya. Betul ada bantahannya. Zaini Dahlan menyebut Wahabi, tapi itu dia tidak datang di masa Syekh rahimahullah. Ya, dia di masa setelahnya. Iya. Baik. Jadi terkait dengan penamaan di sini nisbat kepada Syekh Sulaiman, ini hal yang pertama kalau kita lihat pada dua judul buku ini, ya. Dua judul buku isinya sama. Tapi kok bisa namanya berbeda. Ya. Global dari isinya mirip. Ya. Walaupun di buku yang pertama itu kelihatannya bahwa nafas bahasa yang dipakai ya, itu sama dengan apa yang ditulis di dalam buku-buku yang membantah Syekh Muhammad
bin Abdul Wahab. Jadi ada banyak buku yang membantah. Ada beberapa orang yang membantah di masa itu, membantah Syekh rahimahullahu taala. Iya. Dalam buku-buku yang tertulis, ya, dan sampai hari ini masih disebarkan. Tapi buku-buku itu juga semuanya sudah dibantah oleh para ulama. Ada yang membantahnya di masa itu, ada yang masa setelahnya, dan sehingga hari ini semua dari syubhat-syubhat yang dituduhkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu lengkap di dalam bantahannya. Iya, lengkap di dalam membantahnya. Jadi ini sebenarnya pertemuan hanya sekedar kita mengulang dari sejarah. Iya. Jadi dalam sejarah itu ada bantahan-bantahan tersebut, tuduhan-tuduhan itu ada, dan jawabannya juga sudah dijawab dengan jawaban. Walaupun ada sebagian hal di masa kini ada muncul hal-hal baru, ya, tuduhan-tuduhan baru yang mungkin ini yang perlu dikelirkan. Iya. Jadi kalau dilihat pada buku Sawa'iq al-Ilahiyah, ya, Firrat ala al-Wahabiyah, ini kelihatannya bahwa di dalamnya itu, ya, dari bahasa-bahasa Zaini Dahlan itu kelihatan di dalamnya. Atau dari bahasa-bahasa Al-Haddad, ya, orang Hadramaut yang membuat bantahan terhadap Syekh juga itu kelihatan bahasanya. Iya. Adapun buku dengan judul yang kedua, Faslul Khitab Firrat ala Muhammad bin Abdul Wahab, itu kelihatan bahasa Ahmad Al-Qubbani dari ahli Irak, dari penduduk Irak. Ini juga dari musuh dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nulis bantahan, itu mirip bahasanya. Jelas ya? Tapi itu tidak terlalu kita permasalahkan. Iya. Tidak terlalu kita permasalahkan. Yang kita permasalahkan di sini adalah apa? Iya. Kok diberi saudaranya sendiri tega memberi nama Al-Wahhabiyah? Iya. Kok yang disalahkan ayahnya sendiri? Yang salah kan saudaranya. Iya kan? Kalau memang salah kan begitu. Kok dia memberi nama kemana? Ke ayahnya. Iya. Mana ada seorang anak tega mengatakan Wahabi, nisbat kepada siapa? Ayahnya. Harusnya kepada siapa? Kepada saudaranya. Ya, kepada saudaranya Muhammad. Ya. Jadi ini dari sisi nisbat ini adalah hal yang tidak masuk akal. Ya. Kemudian yang ketiga, betul bahwa Sulaiman bin Abdul Wahab ada hal-hal yang dia tidak setuju terkait dengan saudaranya. Ada hal yang dia tidak setuju. Dan itu dijawab, ya, oleh saudaranya, dan pada sebagian hal dia tawakuf di dalamnya. Jadi bentuknya itu, ya, bentuknya Syekh Sulaiman ini, ya, dia di dalam hal tersebut tidak tampak hakikat dari dakwah Syekh. Sampai kepadanya berita-berita sebagaimana orang-orang lain sampai kepadanya apa? Berita-berita. Ya. Maka tidak begitu tampak kepadanya. Maka dia pun membawakan dari hal-hal yang mungkin di dalam hal-hal tersebut dia sangka Syekh berbeda. Ya, di situ. Apalagi di dua buku itu kalau dilihat ada hal-hal yang beliau kritikkan dinisbatkan kepadanya. Misalnya kepada Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim, dan dikatakan bahwa ini tidak benar, harusnya begini hukumnya dan seterusnya. Iya. Kemudian yang terakhir, memang kalau saudaranya, anggaplah saudaranya benar mengatakan, ya, Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab berkata, saudaraku ini Wahabi. Ya. Memang itu mau dijadikan dalil bahwa Muhammad bin Abdul Wahab salah. Muhammad bin Abdul Wahab keliru. Ya. Kalau itu dijadikan sebagai dalil, wah repot juga ya. Nanti Nabi Ibrahim alaihissalam tidak usah diterima dakwanya. Karena Nabi Ibrahim ditentang oleh siapa? Oleh ayahnya. Ya. Anda usah dengar dakwanya Nabi Nuh. Nabi Nuh ditentang oleh siapa? Anaknya sendiri dan istrinya. Nabi Lut juga ditentang oleh istrinya. Bahkan tidak usah dengar dakwanya Nabi Muhammad. Pamannya sendiri apa? Tidak mengikutinya. Dari keluarganya Abu Jahal, Abu Lahab tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa itu dijadikan sebagai dalil? Nah, ini berbicara tidak bagus. Jelas ya? Kalau ingin berbicara yang baik, baik. Ingin berbicara yang bagus, ilmiah, Wahabi, kalian katakan kelompok sesat.
Wahabi pemikiran yang menyimpang. Baik, di mana penyimpangannya? Iya. Kita sekarang terima. Wahabi nisbat kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sekarang apa penyimpangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Tunjukkan. Iya. Supaya kita bahas di dalam hal tersebut. Jelas ya? Kan begitu kan harusnya. Ya. Jangan repot-repotkan orang dengan saling menuduh pakai nama. Hari ini pakai nama Wahabi. Ya. Besok pakai nama Salafi. Ya. Besok pakai nama yang lain lagi. Ini penamaan terhadap ahli sunnah sudah terlalu banyak. Ya. Dari masa ke masa dikatakan Al-Mujassima, dikatakan Qadariyah, dikatakan Murji'ah, dikatakan semuanya menuduh macam-macam. Yang penting kalau dia tidak setuju, diberi tuduhan ya seenaknya saja terhadap ahli sunnah. Dan ahli sunnah cuma satu. Keyakinan mereka, akidah mereka, ajaran mereka dari masa ke masa cuma itu saja. Ya, cuma itu saja. Tidak ada yang berubah dari mereka. Baik. Maka di sini muncul pertanyaan berikutnya. Ya. Muncul pertanyaan berikutnya. Ya. Jadi sebelum saya masuk ke pertanyaan berikutnya, maka bisa dipahami di sini ya bahwa yang menisbatkan penamaan Wahabi yaitu kepada Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab ini adalah hal yang tidak benar. Ya. Kalaupun benar dia membantah saudaranya, ya, itu kita tidak permasalahkan. Ya. Siapa saja bisa membantah orang lain, kan begitu? Ya, tapi memakai kata Wahabi dinisbatkan kepada Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab ini tidak benar. Ya. Dan istilah Wahabi itu sendiri kapan mulai populer? Di masa penulis, di masa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak populer istilah itu. Ya. Nanti kapan mulai populer? Setelah muncul kekuatan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Iya. Mulai didukung oleh Imam Muhammad bin Saud. Kemudian berlanjut pada anak-anaknya. Dan sudah mulai terbentuk dari semakin meluas negara mereka. Semakin meluas negara mereka. Karena Muhammad bin Saud itu adalah Amir Dir'iyah. Dir'iyah ini wilayah. Dia wilayah. Ya. Jelas ya? Ada pemimpinnya. Itulah Amir Muhammad bin Saud. Jelas ya? Itu pemimpinnya. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, beliau bukan yang mendatangi pemerintah. Ya. Beliau yang didatangi. Beliau yang didatangi. Didengar tentang dakwah beliau. Didengar tentang akidahnya. Maka tergerak hati Muhammad bin Saud untuk mendukungnya. Dan ini mungkin saya akan terangkan nanti dalam pembahasan tersendiri. Jadi istilah Wahabi ini kapan mulai muncul? Muncul dan mulai besar itu di masa orang-orang Turki Al-Uthmani, mereka memerangi Ad-Dir'iyah. Ya. Mereka memerangi Ad-Dir'iyah. Maka dari sebagian wilayahnya keluar dari Mesir. Ya. Keluar dari Mesir dari utusan Turki lalu mendatangi Dir'iyah, ya, mengepungnya selama 6 bulan, ya, memboikotnya sampai waktu itu pemimpinnya Muhammad Ali Basha, ya, dengan anaknya Ibrahim, ini menawarkan, ya, agar supaya setiap kepala dari orang-orang yang bertauhid di Dir'iyah ini itu dihargai dengan $6. Ya. Maka disebutkan terkumpul 5.000 orang di depannya untuk hal tersebut. Dan ini ada kisahnya di dalam bagaimana mereka memerangi ahli tauhid. Jadi di situ mulai dipopulerkan. Siapa yang mulai mempopulerkan Wahabiyah ini? Nah, itu kalau dilihat di dalam sejarahnya, ya, datang dari sebagian orang-orang Inggris yang memberikan kabar gembira kepada Al-Basha ini bahwa, ya, sebentar lagi kalian akan menghabiskan orang-orang Wahabi. Ya. Nah, semenjak itulah istilah ini menjadi apa? Menjadi populer, dipopulerkan oleh mereka.
Jadi kata Wahabiyah ini bukan berasal dari syekhnya sendiri, bukan berasal dari saudaranya, tapi dia dipopulerkan oleh siapa? Orang-orang Turki Utsmani yang notabene mereka ini, apalagi di akhir pemerintahan Turki Utsmani itu penuh dengan kesyirikan, ya kerjaan mereka ziarah, mengagungkan kuburan dan sebagainya. Ini tidak menerima dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jelas ya? Jadi ini asal usul dari mana kata Wahabi itu dan siapa yang mempopulerkannya. Baik, sekarang muncul pertanyaan. Ya, kalau begitu apa akidah dan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Ya, apa sebenarnya akidah dan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu? Ya, ini yang harusnya dibahas. Ya, harusnya dibahas. Jadi kalau mau adil di dalam menilai, jangan pakai nukilan-nukilan. Ya. Ada yang berkata begini, Wahabi itu begini, Wahabi itu begini, Wahabi itu begini. Buku-buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ada. Sampai hari ini tercetak dan tersebar ke seluruh penjuru dunia. Iya. Seluruh penjuru dunia. Murid-murid beliau juga yang mengambil ilmu darinya itu ada. Buku-buku mereka juga ada. Buku-buku mereka ada. Hingga hari ini terpelihara dari karya-karya tulisnya. Nah, sekarang kalau ingin mengkritik, ya, ambil kritikan dari buku-bukunya. Di mana dari buku-buku beliau yang perlu dikritik. Ya. Apa kesalahan-kesalahannya? Tunjukkan dari buku-buku beliau. Adapun Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri, beliau telah menulis keyakinannya. Beliau telah menulis akidahnya. Ya. Di antara akidah beliau yang masyhur adalah akidah yang beliau tulis kepada penduduk Qasim waktu itu. Kepada penduduk Qasim. Ini dicetak ya dalam sebuah risalah. Ada di dalam Durarus Saniyah juga. Iya. Dan ini dari akidah yang masyhur ditulis oleh beliau. Iya. Dan akidah yang beliau tulis ini kepada penduduk Qasim itu kalau dicocokkan dengan akidah para ulama yang pernah tertulis tidak ada yang menyelisihi. Dan tidak ada perbedaan. Iya. Kita baca buku-buku akidah. Ya. Kita baca akidah Imam Al-Auza'i, akidah Ibnul Mubarak. Ya. Kita baca akidah Abu Hanifah, akidah Imam Malik, akidah Imam Syafi'i, akidah Imam Ahmad. Kita baca akidah Imam Al-Bukhari. Kita baca akidah Abu Hatim Ar-Razi, Abu Zur'a Ar-Razi. Kita baca akidah Imam Qutaibah bin Sa'id. Ini semua dari para ulama, dari para imam setelah generasi tabi'ut tabi'in. Hidupnya itu di abad kedua dan abad ketiga para imam itu tadi. Iya. Dan akidah-akidah mereka kalau dikumpulkan dari akidah para salaf yang jumlahnya ratusan buku, itu tidak ada satu huruf pun yang menyelisihi akidah yang ditulis oleh siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi buku-bukunya ada. Ya. Itu pun akidah yang beliau tulis kepada Ahlul Qasim. Apa beliau katakan di akhirnya? Kata beliau, hadhihi aqidatun wajizah harartuha wa ana mashghulul bal. Ini akidah yang ringkas saya tulis. Ya, saya tulis untuk kalian dan saya dalam keadaan sibuk hatinya, banyak yang dia pikir. Ya. Ini orang tidak konsentrasi menulis saja akidahnya persis dengan akidah apa? Para salaf. Karena itu keyakinan seperti itu. Ya. Dia bukan orang yang mengarang. Tapi itu adalah apa? Keyakinannya yang diambil. Karena akidah itu dari para ulama dari masa ke masa sama. Terwarisi. Tidak ada mereka bikin akidah sendiri. Iya. Tidak ada membuat keyakinan sendiri. Karena itu kalau ingin tanya, ya, tentang Wahabi itu apa? Wahabi mengatakan Al-Quran itu adalah kalam Allah, bukan makhluk. Itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Keyakinannya ada di akidahnya. Sama dengan ucapan para imam semuanya. Tidak ada yang menyelisihi dalam hal tersebut. Iya. Tidak ada yang menyelisihi dalam hal tersebut. Ini banyak yang tidak suka. Jadi kalau dikatakan Al-Quran itu kalam Allah, firman Allah, ya, dengan huruf dan dengan suara Allah yang berucap dengannya, itu ada sebagian manusia yang tidak setuju. Tidak, bukan kalam Allah, dia adalah kalamun nafs. Ada yang berucap seperti itu. Jelas ya? Tanpa huruf, tanpa suara. Itu ada. Ya. Jadi kalau dia tidak setuju, ya ini Wahabi. Ya. Padahal ini akidah ada di apa? Keyakinan para imam yang sudah ada sebelumnya.
Ini satu contoh ya dari keyakinan. Dan di antara kalimat-kalimat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala, ada risalah beliau tulis kepada Abdurrahman bin Abdullah As-Suwaidi, salah seorang ulama di Irak. Iya. Di dalam risalah ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berkata, ini sengaja saya baca ya supaya kita bisa mengukur bagaimana keyakinan beliau. Kata beliau, "Ukhbiruka anni walillahil hamd muttabi'." Saya beritahu kepada engkau bahwa saya alhamdulillah adalah seorang yang mengikuti, walastu bimubtadi', dan bukan orang yang membuat agama baru. Saya mengikut, ya, mengikut kepada Nabi, mengikut agama yang dibawa oleh Rasulullah, bukan orang yang membawa agama baru, bukan seorang yang berbuat bid'ah. Kata beliau, "Aqidati wa dini alladhi adinullaha bihi madhabu ahli sunnati wal jamaah." Kata beliau, akidah dan agamaku yang saya yakini ya sebagai agama Allah itu adalah madhab ahli sunnah wal jamaah alladhi alaihi aimatul muslimin, ya imam kaum muslimin berada di atasnya, mithli al-aimatil arba'a wa atba'ihim, seperti imam 4 dan pengikutnya, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Jadi itu akidah beliau. Beliau tidak pernah keluar dari jalannya para a'immah. Karena itu beliau katakan dia tidak keluar dari jalannya para imam kaum muslimin, seperti imam 4 dan yang mengikutinya. Ya. Dan terlihat di dalam keyakinan akidah yang beliau tulis itu adalah keteguhan dan kekokohan di atas ilmu. Ya. Orang itu kalau dia bingung akidahnya akan diketemukan di buku ini dia berucap begini, di buku sana dia berucap apa? Berucap lain. Tapi ini tidak. Beliau teguh dan tegar di atas hal tersebut. Jadi itu agama beliau. Ya, tapi yang menjadi masalah, kenapa beliau dipermasalahkan? Syekh sendiri terangkan. Saya dipermasalahkan kenapa? Lakinni bayyantu linnas ikhlasad dini lillah. Karena saya terangkan kepada manusia kewajiban mengikhlaskan agama karena Allah. Wa nahaituhum an da'watil ahya'i wal amwat minas salihin wa ghairihim. Dan saya larang mereka jangan berdoa kepada orang-orang yang hidup ataupun orang-orang mati dan orang-orang salih maupun selainnya. Ya. Maksudnya di sini orang yang mati itu jelas ya tidak boleh berdoa. Tapi orang yang hidup maksudnya pada hal yang tidak ada yang mampu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan saya juga kata beliau melarang an isyrakihim fima yu'badullahu bih, tentang kesyirikan yang dikerjakan dalam ibadah kepada Allah, minad dzabh wan nadhr, apakah dalam bentuk menyembelih, nadar, tawakal, sujud, ya dan selainnya, yang hal-hal yang merupakan hak Allah tidak boleh ada sekutu bagi Allah di dalamnya. Ya, tidak boleh disekutukan dengan malaikat yang didekatkan, tidak boleh kepada nabi yang diutus. Ya. Jadi kata beliau, apa yang saya ajak ini itulah yang disuruhkan oleh para rasul dari awal hingga akhirnya. Dan itulah madhab yang ahli sunnah wal jamaah berada di atasnya. Yang berada di atasnya. Ya, jadi ini dari ucapan beliau sendiri. Bagaimana dakwah beliau. Ya. Kalau kita baca dari ucapan cucunya, Abdurrahman bin Hasan. Bagaimana dia gambarkan dakwah kakeknya. Ya, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab. Bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini hanya mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah, tidak ada syirikat baginya. Iya. Dan tidak boleh berbuat kesyirikan. Dan ini tidak ada seorang muslim pun yang meragukan bahwa itulah agama para rasul, yang para rasul diutus dengannya dan kitab-kitab diturunkan karenanya. Iya. Dan juga oleh Syekh Abdul Latif, iya, dari murid-murid dan dari keturunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau menjelaskan ya, bahwa guru kami Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya, itu mengajak manusia untuk sholat 5 waktu. Ya, dan menjaga solat itu kapanpun dikumandangkan adzan. Ya. Dan ini dari sunnah-sunnah yang dibangun di atas petunjuk dan pokok-pokok agama. Ya, yang dijelaskan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Dan beliau juga memerintah mengeluarkan zakat, berpuasa, haji, amar ma'ruf, nahi munkar. Dan kata beliau, وَقَدْ تَتَبَّعَ الْعُلَمَاءُ مُصَنَّفَاتِهِ مِنْ أَهْلِ زَمَانِهِ وَغَيْرِهِمْ فَأَعْجَزَهُمْ أَنْ يَجِدُوا فِيهَا مَا يُعَابُ. Sungguh para ulama yang berada di masa beliau dan para ulama yang
tidak di masa beliau, itu sudah membaca tulisan-tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan mereka semuanya tidak mampu menemukan hal yang dicela di dalamnya. Hal yang dicela di dalamnya. Ya. Jadi ucapan beliau dalam tulisannya dalam Usuluddin itu adalah hal yang disepakati oleh ahli sunnah wal jamaah. Adapun di dalam Al-Furu', di dalam pembahasan fikih, beliau ini madhabnya adalah madhab apa? Hambali. Ya. Dan tidak diketemukan dari ucapan beliau di pembahasan fikih, ada ucapan yang menyelisihi imam 4. Ada yang menyelisihi imam 4. Baik. Jadi ini sebagian dari akidah, keyakinan dan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi sebenarnya mudah bagi orang-orang yang mengkritik. Ya. Kita kalau memang Wahabi itu buruk, hal yang berbahaya, ayo sama-sama kita perangi. Ya, tapi diperjelas dulu. Ya. Yang diperangi itu apa? Jangan hanya sebut nama Wahabi, Wahabi, Wahabi. Terus ditanya kesalahannya apa? Ya. Nggak tahu juga apa kesalahannya. Atau menyebutkan hal-hal yang dianggap salah menurut pendapat dia. Ya. Ulama yang lain tidak menganggapnya apa? Tidak menganggapnya salah. Ya. Jadi harus diperjelas. Ini cara yang bagus. Adapun sekedar melontarkan tuduhan, ya, dan menyebarkannya di tengah manusia, inilah hal-hal yang bisa membahayakan, perkara-perkara yang bisa merusak dari kebersamaan. Baik. Kemudian di sini saya akan singgung juga dari beberapa tuduhan yang dituduhkan. Ya. Baik. Di antara isu juga ada yang berkata, ya, benarkah Wahabi itu senang mengafirkan kaum muslimin yang bukan pengikutnya? Ya. Ini Masya Allah ya. Ya, ini paling banyak disebarkan ini dari masa dahulu bahwa Wahabi ini ya gemar apa? Gemar mengafirkan. Iya. Gemar mengafirkan. Dan ini kalimat bukan berasal dari umat Islam saja atau dari ulama-ulama yang tidak setuju dengan beliau. Iya. Tapi ini kalimat memang sudah terukur dari orang kafir pun yang menghendaki perpecahan di tengah umat, itu memasukkan hal ini. Ya, sebab istilah Wahabi ini, apalagi sekarang ini, itu istilah yang sangat bagus dipakai untuk apa? Membuat orang lari dari ilmu agama yang benar. Ya, dari ilmu agama yang benar. Sampai dipakai oleh petinggi-petinggi ya, negeri-negeri kafir kalimat itu untuk membuat lari dari apa? Dari kaum muslimin. Ya. Ini ada penulis Jerman yang berkata tentang Wahabi. Katanya Wahabi ini mereka memandang diri mereka itu satu-satunya yang bertauhid. Dan seluruh kaum muslimin yang lainnya adalah musyrikin. Ini perhatikan ya dari kalimat-kalimat. Memang ada orang-orang yang mengompori, dia membakar di sana sini. Ada sebagian dari umat Islam yang membenarkan hal tersebut. Iya, membenarkan hal tersebut. Baik. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri, beliau jelas dakwanya di dalam hal ini. Pada hal-hal yang beliau dituduhkan, ya, dalam perkara yang seperti ini, beliau memberikan jawaban. Kata beliau, fa in qala qailuhum, kalau di antara mereka ada yang berkata, ya, bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan pengikutnya mengkafirkan keumuman kaum muslimin, fa naqulu, kami berkata, subhanaka hadza buhtanun 'adzim. Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya ini adalah apa? Kedustaan yang sangat besar. Ya, kedustaan yang sangat besar. Jadi itu tidak ada di dalam di dalam ucapan beliau. Ya, dan di tempat lain beliau katakan, kullu hadza minal kadzib wal buhtan. Semua ini dari kedustaan dan hal yang diada-adakan. Alladzi yasudduna bihin nas an dinillahi wa rasulih. Yang dengan itu mereka ingin menghambat manusia untuk mengikuti agama Allah dan Rasulnya. Kata Syekh, wa idza kunna la nukaffiru man abada as-sanam alladhi ala qabri Abdul Qadir was-sanam ala qabri Ahmad al-Badawi wa amthalihima li ajli jahlihim wa adam ma yunabbihuhum fa kayfa nukaffiru man lam yushrik billah wa lam yuhajir ilayna aw lam yakfur wa yuqatil.
Subhanaka hadza buhtanun 'adzim. Kata beliau, ya, kami ini itu terhadap orang yang menyembah berhala di atas kuburan Abdul Qadir atau berhala di atas kuburan Ahmad Al-Badawi dan yang semisal dengannya, itu kami tidak kafirkan. Kata Syekh, kenapa? Karena mereka jahil dan tidak ada yang mengingatkan kekeliruan itu. Ya. Kalau yang seperti itu aja kami tidak kafirkan, bagaimana kami dikatakan mengafirkan orang yang tidak berbuat kesyirikan? Dia tidak berhijrah kepada kami. Ya. Atau kami kafirkan orang yang tidak ikut berperang bersama kami. Kata beliau, Maha Suci Allah. Ini adalah kedustaan yang sangat besar. Baik. Jadi ini bantahan-bantahan beliau. Dari lisan beliau. Ya. Siapa yang membaca dari buku-buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kelihatan. Ya. Bahwa beliau ini adalah orang yang menjelaskan agama. Orang yang menjelaskan tauhid. Iya. Menerangkan agama sesuai dengan kaidah-kaidah yang disepakati oleh para ulama. Iya. Sesuai dengan kaidah-kaidah yang disepakati oleh para ulama. Karena itu karya-karya tulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan murid-muridnya hingga hari ini itu dijadikan solusi ya, terhadap orang-orang yang memiliki pemikiran takfiri. Dijadikan solusi sebagai bantahan terhadap orang-orang yang melakukan peledakan dan terorisme. Sebab di dalam karya-karya tulis mereka terdapat dari penjelasan Islam yang lurus dan membantah syubhat-syubhat orang yang menyimpan di dalam masalah apa? Dalam masalah pengkafiran. Dan ini sejalan dengan para ulama yang lain. Iya. Karena itu orang-orang yang belajar dari buku-buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, mereka ini tidak ada yang fanatik dengan Syekh. Karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak mengajak manusia mengikuti dirinya. Tidak mengajak manusia mengikuti dirinya. Beliau mengajak manusia untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Baik. Karena itu di dalam buku-buku yang diajarkan juga, ya, tidak diajarkan di semua bidang. Ya, misalnya di buku akidah, bukan diajarkan akidah Imam Ahmad saja misalnya, tapi diajarkan akidah semua ulama. Ya, diajarkan akidah seluruh imam. Karena akidah umat Islam ini, ya, itu adalah hal yang disepakati oleh ahli sunnah wal jamaah dari masa ke masa, dari masa ke masa. Jadi kalau ada di dalam pembahasan akidah ada yang mengatakan akidah yang benar begini, maka dia harus datangkan siapa dari para ulama yang berucap seperti itu. Jelas ya? Baik. Maka dari sini tampak ya bahwa tuduhan ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu gampang mengafirkan ini adalah hal yang sekedar tuduhan saja. Tidak ada buktinya dari buku-buku beliau. Ya. Bahkan yang kami ketemukan dari para ulama yang berada di Saudi, di Yaman maupun di tempat-tempat yang lainnya, yang mereka semuanya membela dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, juga mengajarkan buku-bukunya. Yang kami ketemukan dari mereka semuanya adalah orang yang paling memperingatkan tentang bahaya mengafirkan muslim tanpa hak. Yang menjadi inti masalah itu bukan di dalam adanya jatuh vonis kafir, nah. Yang menjadi masalah itu terkait dengan masalah dia mengafirkan apa sebabnya. Kalau pengafiran diingkari, ya itu berarti dia ingkari sesuatu dari apa? Jelas dalam agama, dalam Al-Quran disebut orang-orang kafir dalam neraka, diterangkan sifat orang-orang kafir. Iya. Nah, ini juga yang menuduh-nuduh Wahabi ini kalau kita tanya kepada mereka, ini Firaun kafir atau tidak? Dia pasti menjawab apa? Firaun kafir. Terus iblis kafir atau tidak? Iblis kafir. Berarti kamu ini senang mengafirkan orang. Sembarang saya. Kan begitu kan? Ya, senang mengafirkan orang. Jadi tidak semua yang dikatakan kafir lalu dikatakan dia senang mengafirkan. Tidak. Nah, pengafiran itu ada yang hak benar dan itu adalah hak Allah dan Rasulnya. Ini pintu ditutup. Ya. Ini bukan tugasnya orang-orang yang baru belajar. Ya. Ini tugasnya orang-orang yang berilmu dalam menjatuhkan apa? Ketentuan kafir atau tidak. Dan itu ada kaitannya dengan masalah peradilan. Ya. Karena itu ada satu bab khusus di fikih namanya ahkam al-murtad atau ahkam ahli riddah. Hukum terkait dengan orang yang murtad. Itu ada hukumnya. Ini dibahas dalam buku-buku. Di semua fikih ada di dalam fikih agama dibahas. Ya.
Jadi yang dipermasalahkan itu bukan pengafirannya, yang dipermasalahkan adalah pengafiran tanpa hak, tanpa kebenaran. Itu yang dipermasalahkan. Ya. Dan menuduh bahwa Syekh mengafirkan manusia secara umum, siapa yang bukan pengikutnya dianggap kafir, ya. Siapa yang menyelisihinya dikafirkan. Ini adalah hal yang tidak benar. Jelas ya? Baik. Ini yang sekarang ini banyak ditanyakan, ada kalimat-kalimat dari sebagian orang, ya, selalu membawakan Wahabi itu senang seperti itu. Ya, gemar mengafirkan. Ya. Ini ada kalimat dari sebagian orang, ya, senang yang disebarkan di sana sini, ya. Dia berbicara tentang Wahabi. Ya, ditanya pendapatnya apa itu Wahabi. Maka dikatakan bahwa Wahabi katanya diambil dari kata Muhammad bin Abdul Wahab. Maka pengikutnya disebut Wahabi. Ya. Ini sudah memberikan opini ya, seperti itu. Ini saya beri contoh bagaimana sebagian orang sangat gampang sekali memberikan dari opini-opini. Iya. Terus katanya tapi karena nama ini sudah terlalu buruk, negatif, maka berganti baju. Ya. Berganti baju. Dalam sebuah riwayat berganti casingnya. Ganti baju, jadi apa bajunya sekarang yang baru? Katanya Salafi. Bajunya yang baru. Jadi Wahabi itu baju lama, Salafi itu baju apa? Baju barunya. Ya. Masya Allah. Ini Salafi dia bicara lebih jauh lagi. Salafi itu adalah orang yang mengikuti jalan apa? Jalan as-salaf. Ya, nisbat kepada Salafi itu sudah ada disebutkan oleh Imam As-Sam'ani di dalam kitab Al-Ansab. Kitab Al-Ansab ini semua nasab yang pernah dipakai oleh umat Islam dari masa Nabi sampai di masa Sam'ani ada di situ disebutkan. Dari nasab-nasab para rawi, para ulama. Ada di situ. Salah satunya nasab as-salafi. Salafi nisbat kepada keyakinan, kepada agama, mengikuti jalan para as-salaf as-salih. Itu ada di situ. Ya. Jelas ya? Jadi kalau dia bilang baru, ya memang karena dia baru lahir. Ya. Orang yang baru lahir wajarlah, biarkan saja. Jelas ya? Kata salafi ini sudah dipakai oleh Imam Adz-Dzahabi. Ya. Imam Adz-Dzahabi berkata tentang Ibnu Salah, Abu Amr Ibnu Salah, penulis kitab Ulumul Hadits. Ya. Bahwa Ibnu Salah ini salafiyul i'tiqad atau salafiyul mu'taqad. Dia salafi akidahnya. Tentang Imam Ad-Daruqutni, kata Adz-Dzahabi, kana salafiyan, dia adalah seorang yang salafi. Ya. Jadi lucu juga ya kalau Imam Ad-Daruqutni misalnya dikatakan Wahabi. Hah? Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam akidah yang dinukil oleh Al-Lalaka'i di Syarh Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, beliau berkata, saya berjumpa lebih dari 1000 orang guru. Semua gurunya tidak ada silang pendapat dalam beberapa hal. Salah satunya adalah mengikuti jalannya para sahabat. Ya. Itulah jalannya para as-salaf. Jadi nukil kesepakatan tentang mengikuti jalannya siapa? Jalannya as-salaf. Ya. Kata Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala dalam Dhammut Ta'wil. Ini semua orang di berbagai madhab menukil dari Ibnu Qudamah. Ya. Kalau Ibnu Qudamah berkata ulama sepakat begini, ulama sepakat begini, ulama sepakat begini dalam pembahasan fikih, mereka terima. Kenapa? Karena Ibnu Qudamah ini dia hafal ucapan para ulama dari masa Nabi sampai ke masa dia. Ya. Jadi kalau Ibnu Qudamah berkata sepakat, orang apa? Orang dengar. Ini Ibnu Qudamah berkata di dalam kitabnya Dhammut Ta'wil, kata beliau, faqad thabata wujubut tiba'is salaf bil kitabi was sunnah wal ijma'. Telah sepakat kewajiban mengikuti jalan as-salaf berdasarkan dalil dari Al-Quran, Sunnah dan apa? Kesepakatan ulama. Iya. Nabi SAW sendiri menyebut dirinya sebagai salaf. Ada haditsnya dalam riwayat Bukhari Muslim. Kalau tidak pernah baca hadits, jangan salahkan orang yang baca. Iya. Jangan salahkan orang yang baca. Saya sebut haditsnya dalam riwayat Bukhari Muslim dari hadits Aisyah. Kisahnya panjang. Iya. Ketika Nabi SAW duduk di tengah istrinya, lalu putrinya Fatimah datang. Ya. Kemudian Fatimah didudukkan di kanannya. Fatimah dibisiki oleh Nabi sebuah rahasia. Kemudian Fatimah menangis terseduh-seduh. Kemudian didudukkan lagi di kirinya. Kemudian dibisikkan sesuatu. Fatimah tersenyum. Ya.
Yang akhir kisahnya, akhirnya setelah Nabi meninggal ditanya kepada Fatimah, apa yang dibisikkan oleh Nabi kepadamu? Ya. Kata Fatimah, adapun bisikan yang pertama yang membuat saya menangis, Nabi berkata kepadanya bahwa Fatimah, biasanya setiap tahun Jibril turun membaca Al-Quran sekali saja, tapi tahun ini 2 kali. Saya tidak melihat perubahan ini kecuali menunjukkan ajalku sudah dekat. Ya. Maka kata Nabi kepada putrinya, fattaqillaha wasbiri fa innahu ni'mas salaf ana laki. Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya sebaik-baik salaf untuk kamu adalah saya. Nabi menyebut dirinya sebagai apa? Sebagai salaf. Jadi kalau kita berkata salafi nisbat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dilarang atau tidak? Tidak ada yang melarangnya. Iya. Hal yang disepakati menerima jalan as-salaf. Para ulama bernisbat kepadanya sampai disebutkan oleh As-Sam'ani di kitab Al-Ansab. Kok tiba-tiba orang yang baru datang, baru lahir kemarin sore, ya, mengeritik tentang penggunaan apa? Penggunaan salafi. Itu pun kita tidak mengharuskan orang pakai kata salafi. Ya, silahkan pakai ahli sunnah wal jamaah, ahli hadits, at-taifatul mansurah, silahkan. Ya. Salafi itu dia bukan organisasi. Ya. Dia bukan kaplingan sebagian orang. Ya. Salafi ini bukan cap yang stempel dan mereknya itu ya sudah dimiliki oleh sebuah perusahaan. Siapa yang berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah mengikuti jalan Nabi SAW, itulah salafi namanya. Dia ahli sunnah wal jamaah. Apapun warga negaranya, bagaimanapun warna kulitnya, apapun bahasanya. Yang jelas dia berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan jalan Nabi SAW dan para sahabat. Ya, para as-salaf, maka itulah yang disebut dengan nama apa? Dengan nama salafi. Ini jangan mengaburkan. Ya, jangan mengaburkan. Jelas ya? Kata salafi itu sudah dipakai dari dulu. Ya, ini mereka ingin kaburkan bahwa salafi ini pembahasan apa? Pembahasan baru. Ini baru muncul. Karena Wahabi katanya sudah negatif, sekarang ganti casing, ganti baju. Ya, ya, warna baru lagi namanya. Bajunya yang baru namanya apa? Salafi. Ya. Terus dia sebutkan di sini katanya ada salafi itu macam-macam, tapi ada juga salafi yang bagus katanya. Ya. Nah, ini katanya saya baca dari seorang salafi, tapi sama saya sangat baik. Ya, waktu dia datang di Masjid Al-Falah dulu, kita undang, dia lembut sekali katanya. Ya. Baik, ini ada salafi ya. Jadi kalau salafinya baik sama dia, berarti salafinya bagus ya. Baik. Ya, tulisannya nanti saya posting. Kritik untuk saudara-saudaraku sesama salafi. Nah, cari namanya nanti di internet, yaitu namanya Muhammad Abdullah Saleh Hadrami dari Malang. Ya. Bunyi kalimatnya kritik untuk saudaraku sesama salafi. Ya, ini saya bacakan sengaja ini ya. Supaya kita lihat nafas-nafas orang yang menuduh takfiri kepada siapa? Kepada dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Katanya kita sering mendengar sebuah hadits yang sangat terkenal. Umat terpecah menjadi 73 golongan. Semua masuk neraka. Hanya satu golongan yang di surga. Salafi meyakini, berkeyakinan bahwa satu golongan yang masuk surga itu hanya salafi saja. Yang lain masuk neraka. Ya, Masya Allah ya. Menurut keyakinan salafi, Asy'ari masuk neraka, Maturidi masuk neraka, NU masuk neraka, Muhammadiyah masuk neraka, Habaib masuk neraka, Al-Irsyad masuk neraka, Persis masuk neraka, Jemaat Tabligh masuk neraka, Ikhwanul Muslimin masuk neraka. Kalimatnya lebih mengerikan lagi. Salafi yang tidak berkeyakinan seperti ini dikeluarkan dari salafi. Ya. Bukan dianggap salafi lagi. Ya. Artinya katanya kita pura-pura baik dan dakwah lemah lembut terhadap tokoh NU, sementara kita berkeyakinan bahwa mereka masuk neraka. Bukankah itu namanya taqiyah? Ya, sama kita dengan Syiah katanya. Saya Muslim ahli sunnah wal jamaah salafi, ini adalah pilihan saya. Ya, semua umat Islam saudara saya. Dan saya tidak setuju dan tidak sependapat dengan keyakinan mereka masuk neraka. Saya mengajak teman-teman untuk berpikir kembali dan tidak terus-menerus berada di atas keyakinan seperti ini. Baik, ya, dan seterusnya ya, dari kalimat-kalimat ya. Saya pikir tidak terlalu penting kita baca. Jadi orang yang seperti ini dijadikan potret salafi. Ya. Jelas ya? Kalau ini bahasa lebih tepatnya, ini bukan salafi namanya, ini khawarij. Orang ini.
Ya, jadi dia kenalnya gemar mengkafirkan. Ya. Saya tantang orang ini mendatangkan satu kalimat saja dari para ulama as-salaf dari dahulu maupun belakangan yang menafsirkan seperti penafsiran dia. Bahwa semua selain daripada satu golongan yang selamat semuanya pasti masuk neraka. Ya. Dari mana dia dapat seperti itu? Baca hadits saja, kalau dia baca hadits itu sudah keliru pemahamannya. Apa haditsnya? Haditsnya kan tentang perpecahan umat. Iya. Datang dalam banyak konteks riwayat. Salah satu riwayatnya Nabi bersabda, "Wasataftariqu ummati ala 73 firqah." Akan terpecah umatku menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar illa wahidah. Semuanya dalam neraka kecuali satu. Ditanya kepada Nabi, "Man hum ya Rasulullah?" Siapakah mereka ya Rasulullah? Pertanyaannya siapa mereka? Ya. Perhatikan, pertanyaannya siapa mereka? Mereka itu apa? Orang atau sifat? Orang kan? Nabi tanya orangnya siapa? Tapi Nabi tidak sebut orang. Nabi sebut sifat. Itulah ciri ahli sunnah yang selamat. Sifat bukan orang. Siapa yang bersifat dengan itu, makanya dia ahli sunnah. Walaupun dia sendiri, dimanapun dia berada. Jelas ya? Nah, ketika disebut siapa mereka, Nabi sebutkan sifatnya. Mereka adalah al-jamaah. Itu sifat mereka. Di riwayat yang lain, ala mithli ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Siapa yang berada seperti aku dan para sahabatku berada di atasnya hari ini. Jelas ya? Jadi kalau kita baca haditsnya saja, ini sudah ada bantahan untuk dia. Nabi kan berkata, umatku akan terpecah. Umatku artinya apa? Hah? Umat Islam. Ya. Itu bukan pengafiran. Yang berpecah ini umat Nabi masih disebut umatnya. Masih muslim mereka. Tidak ada yang meyakini itu kafir. Jelas ya? Tapi ini ancaman semuanya masuk dalam neraka. Ini mimbabil wa'id namanya. Mimbab al-wa'id. Sama kalau dia berzina masuk neraka, mencuri masuk neraka, membunuh masuk neraka. Pasti dia masuk neraka? Nah ini ancaman. Ya. Dia ancam dengan neraka. Adapun dia masukkan dalam neraka atau tidak, ini kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala berdasarkan firman Allah, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Adapun dosa selain dari kesyirikan, Allah mengampuninya bagi siapa yang Allah kehendaki. Nah, begitu caranya memahami. Dia mengambil sepotong-sepotong. Ya, datangkan orang ajaib, aneh bin ajaib seperti ini, ucapannya dipakai dalil. Ya, memang pemahamannya pemahaman takfiri. Yang seperti ini jauh dari mewakili makna salafi. Jadi orang yang seperti ini sebenarnya kalau dia menganggap dirinya bertobat, ya, dia bertobat dari apa? Dia mengatakan salafi itu pilihan saya. Salafi itu akidah dan manhaj, bukan baju. Ya, bisa dipakai oleh siapa saja. Ya. Kalau dia ada yang mendahulunya dari para salaf dengan gaya berpikir seperti ini, tunjukkan. Apa dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah? Siapa dari para ulama salaf yang mendahulunya? Siapa dari para ulama salaf yang mendahulunya? Jelas ya? Maka jangan mengesankan bahwa dakwah salafiyah seperti ini atau wahabi itu gemar di dalam apa? Di dalam mengkafirkan. Iya. Baik. Ini ada lagi yang lain nih. Ini tidak semuanya kita ini ya. Cuman saya ingin memberikan kalimat-kalimat. Ya. Yang menunjukkan bahwa sebagian orang itu sembarangan di dalam menjatuhkan vonis-vonis. Ya. Baik, katanya ini ada yang membicara tentang turunnya Allah di dunia, di langit dunia. Ya. Katanya turunnya Allah di langit dunia yang pertama, yang turun bukan zat Allah, tapi yang turun itu adalah rahmat Allah, maghfirah Allah, keberkahan Allah. Tapi kalau orang Wahabi, ya, jadi begitu ya. Kalau tidak setuju dengan dia, kasih Wahabi. Ya. Tapi kalau orang Wahabi mengartikan zat Allah yang turun. Cuman katanya mereka ini bingung. Bingungnya kenapa? Bumi ini bulat. Ya, tengah malam itu kan selalu ada. Ya, kita di sini di siang, di belahan bumi yang lain tengah malam. Sedangkan hadits mengatakan setiap malam Allah turun. Ya, karena bumi bulat. Ya, jadi katanya Allahnya nggak naik-naik jadinya. Ya. Makanya sekarang sebagian mereka ngotot bumi itu nggak bulat supaya bisa naik turun. Ya. Katanya Masya Allah. Saudara silakan punya pilihan berakidah katanya.
Itu urusan mereka. Tapi jangan kau kafirkan saudara-saudaramu yang enggak percaya dengan kelucuan tadi. Masa kita tidak percaya dengan lucu dikafirin? Ini kan aneh kalau Allah diserupakan dengan makhluk sementara kita punya prinsip laisa kamitslihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu akidah ahli sunnah. Kami enggak akan bakal pernah menyerupakan Allah dengan makhluk atau menjasmanikan Allah dalam bentuk dan rupa. Ya. Ini kan tuduhan-tuduhan semuanya. Tuduhan. Ya. Ini dasarnya di dalam banyak pembahasan. Tapi bahasa mengafirkan. Ya, dari dahulu itu ahli sunnah itu berselisih dengan Asy'ariyah, berselisih dengan Maturidiyah. Ya. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, saya tidak mengenal seorang pun dari ulama ada yang mengafirkan orang-orang Asy'ariyah. Ya. Pengafiran itu lain. Tapi kalau kita berbicara ini salah, ini keliru, itu memang kewajiban sebagai seorang muslim. Saling menasihati. Apa gunanya agama dibangun di atas amar ma'ruf nahi munkar? Di mana nasihat yang merupakan inti dari agama? Itu kan kewajiban kita, saling menasihati dengan cara ilmiah. Tapi tidak dikafirkan, tidak ada yang mengafirkan. Tidak ada seorang ulama pun diketahui mengafirkan kelompok Asy'ariyah, kelompok Maturidiyah. Ya, jelas ya? Karena mereka dalam pembahasan pengkafiran tidak bisa dikafirkan. Kenapa? Karena ada takwil. Ya. Mereka ini punya syubhat di dalam hal tersebut. Ada pegangan walaupun itu tidak benar. Maka itu dijadikan alasan untuk apa? Untuk tidak menjatuhkan vonis kafir terhadap mereka. Jelas ya? Jadi jangan sembaran di dalam hal ini. Ini saya nggak bahas tentang masalah benarnya ucapan dia, apa yang dia katakan. Ya, tapi ini adalah hal yang aneh. Ahli sunnah itu tidak pernah bingung dalam keyakinannya. Dari masa ke masa, para ulama menulis, ya, hadits tentang turunnya Allah ke langit dunia ada dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim dan datang dalam berbagai riwayat dan para ulama tidak ada yang bingung. Ya. Keyakinan mereka sama. Ya. Yang bingung itu adalah orang yang berbicara. Ya. Jadi kalau mengatakan ahli sunnah itu kebingungan dalam hal ini keliru. Ya. Bagaimana caranya? Misalnya katanya Allah turun di langit dunia, sekarang malam di sini di Indonesia. Tapi di tempat lain siang. Ya. Di tempat lain apa? Siang. Nah, ini kan dia sudah mulai masuk di dalam masalah apa? Di dalam membenturkan akalnya dengan apa? Dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahli sunnah dalam hal ini mengimani Allah yang lebih tahu akan dirinya. Ya. Allah yang Rasulullah mengabarkan tentang Allah akan hal tersebut. Kita imani atau tidak? Kita imani. Adapun hakikat bagaimananya, ya kita tidak diberitahu tentang hal tersebut. Maka itu tidak perlu dipikirkan, tidak ada kebingungan dalam hal itu. Tidak ada yang harus dibingungkan. Baik. Kemudian di antara pertanyaan juga yang sering tanyakan di sini, ya. Benarkah Wahabi itu mujassimah? Ya. Apakah Wahabi itu mujassimah? Mujassimah itu artinya dia menyerupakan Allah dengan makhluk. Iya. Mengatakan bahwa Allah itu memiliki jisim. Iya. Sama dengan makhluknya. Itu bahasa lainnya mujassimah, bahasa lainnya musyabbihah, mumattsilah. Itu bahasa lainnya. Ini dalam nama-nama dan sifat. Ini ada perseteruan di tengah para ulama ahli sunnah wal jamaah dengan orang yang menyimpan dari jalan ahli sunnah wal jamaah. Perseteruan ini sudah ada dari masa ke masa. Sudah ada. Ya. Dan akidah ahli sunnah selalu terjaga. Selalu terpelihara di dalam hal tersebut. Ya. Dan ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala juga dikatakan sebagai apa? Sebagai mujassimah katanya. Perhatikan, saya bacakan dari kalimat Syekh di risalahnya kepada penduduk Qasim. Kata beliau, "A'taqidu anna Allah Subhanahu wa ta'ala laisa kamitslihi syai'." Saya berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak serupa dengan sesuatu apapun. Wa huwas samiul basir, dan dialah Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Fala anfi anhu ma wasafa bihi nafsa. Saya tidak akan pernah meniadakan dari Allah apa yang Allah sifatkan dirinya sendiri dengannya. Iya. Jadi kalau maksudnya
Kalau misalnya dalam Al-Quran diterangkan bahwa Allah memiliki wajah, Allah memiliki tangan, saya tidak akan menafikan itu karena Allah yang menetapkan. Tapi sudah jelas ya, Syekh tidak menyerupakan Allah dengan siapapun. Ini jelas kaidahnya. Baik. Wala uharriful kalima an mawadhihi, dan saya tidak akan merubah firman Allah dari tempatnya. Ya. Wala ulhidu fi asma'ihi wa ayati, dan saya tidak akan melakukan ilhad, penyimpangan, penyelewengan di dalam nama-nama dan ayat-ayat Allah. Wala ukayyif, dan saya tidak akan bagaimanakan Allah Subhanahu wa taala. Wala umathil sifatihi, dan saya tidak akan persamakan sifat-sifat Allah taala bi sifati khalqihi, dengan sifat-sifat makhluknya. Li'annahu ta'ala la samiyya lahu wala kufwa lahu wala nidda lahu wala yuqasu bi khalqihi. Karena Allah taala tidak ada yang sepadan dengannya, tidak ada yang semisal dengannya, tidak ada tandingan baginya, dan tidak bisa dikiaskan dengan makhluknya. Jelas ucapannya Syekh? Ya. Ini bisa dikatakan Syekhnya Mujassimah mengatakan Allah sama dengan makhluk? Ya. Nah, ada dari bahasa beliau di situ. Jelas ya? Cuma ini yang menjadi masalah sebagian orang seperti itu. Ya. Ini saya berikan kata kuncinya supaya kita mengerti. Ya. Kenapa ada orang yang menuduh Mujassimah? Sebab asalnya dia juga Mujassimah. Ya. Asalnya dia juga Mujassimah, tapi dia tidak setuju dengan hal tersebut, makanya dia membelok ke arah yang lain. Ini terima dulu kaidahnya seperti itu. Jelas ya? Rinciannya begini. Dalam nama-nama dan sifat itu ada 3 kelompok. Iya. Ada kelompok ahli sunnah, dia berada di pertengahan. Mereka berpegang dengan ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Allah tidak serupa dengan suatu apapun, dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Jadi dalam ayat ada 2. Ya. Pertama, Allah disucikan, dibersihkan, dimuliakan, tidak sama dengan makhluk. Dan yang kedua, ditetapkan nama dan sifat sebagaimana Allah tetapkan untuk dirinya dan Rasulullah tetapkan untuk Allah. Penetapan ini adalah sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah dan pasti tidak sama dengan makhluk. Selesai ahli sunnah? Iya. Menyimpang dari prinsip ahli sunnah ini 2 kelompok. Kelompok yang pertama namanya kelompok Mu'attilah. Dan kelompok yang kedua namanya kelompok Musyabbihah. Iya. Musyabbihah ini banyak namanya. Bisa disebut Musyabbihah, Mumattsilah, Mujassimah. Jelas ya? Ini yang disebut oleh mereka ini belakangan Mujassimah. Iya. Baik. Mu'attilah ini ada 5 kelompok di dalamnya. Mu'attilah. Ada kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah, Maturidiyah, Kullabiyah, dan Asy'ariyah. Ada 5 kelompok. Iya. Bersyirikat di dalam menolak sifat-sifat Allah. Tapi ada yang ekstrim dan ada yang menolak sebagiannya saja. Jahmiyah menolak seluruh nama dan sifat. Kecuali sifat al-wujuh, sifat ada. Nah, dia tidak berani mengatakan Allah tidak ada. Tidak berani. Jelas ya? Ya. Orang-orang Mu'tazilah dia berkata, kita tetapkan nama, kita tolak sifat. Nah, ini paling lucu ini orang Mu'tazilah. Nama Allah As-Sami', yang maha mendengar. Iya, kita tetapkan nama Allah yang maha mendengar, As-Sami'. Apakah Allah punya sifat pendengaran? Tidak, Allah tidak punya sifat pendengaran. Bagaimana masuk akal dikatakan yang maha mendengar tidak ada pendengarannya? Ya. Ini paling lucu Mu'tazilah. Jelas ya? Kelompok yang ke-3 dan ke-4, kelima ini mereka tetapkan nama, tetapkan sifat. Ya, hanya saja di dalam penetapan sifat di sini mereka berbeda. Kalau Kullabiyah dia tetapkan dari sifat dzatiyah Allah Subhanahu wa taala. Adapun sifat yang bersifat ikhtiariyah yang dilakukan oleh Allah sesuai dengan kehendaknya ini ditolak oleh mereka, ditakwilkan oleh orang-orang Kullabiyah. Ya. Kalau orang-orang Maturidiyah dan Asy'ariyah, mereka untuk semua sifat mereka hanya menetapkan, kalau orang Asy'ariyah dia tetapkan 7 sifat, kalau Maturidiyah dia tetapkan 8 sifat saja. Tapi mereka tetapkan nama-nama. Mereka tetapkan apa? Nama-nama. Jelas ya? Ini kelompok Al-Mu'attilah. Kalau Musyabbihah, ini Musyabbihah Mujassimah yang mengatakan Allah punya tangan, tangannya sama dengan tangan kita. Allah punya wajah, wajahnya sama dengan wajah makhluk.
Ini mujassimah namanya. Sekarang ahli sunnah dituduh mujassimah. Dari ucapan Syekh tadi, cocok Syekh dikatakan mujassimah? Jauh sama sekali. Nah, sekarang tadi saya katakan, setiap orang yang mu'attilah ini, orang Asy'ariyah itu juga mujassimah. Dan sebaliknya, setiap mujassimah mu'attilah juga sama. Ya. Saya terangkan satu sudut saya. Orang mu'attilah kenapa dia mujassimah juga? Ya. Sekarang ketika misalnya Allah Subhanahu wa taala di Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwa yanzilu rabbuna ila sama'id dunya fi thuluthil lailil akhir. Sungguhnya Rabb kami turun di sepertiga malam terakhir. Kalau kaidahnya ahli sunnah turun, Allah tetapkan sifat turun untuk dirinya. Kita tetapkan sebagaimana yang ditetapkan oleh nabinya. Tidak ada yang lebih tahu tentang Allah melebihi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Turun itu apa? Bahasa Arab jelas makna turun. Jelas ya? Bahasa Arab jelas makna turun. Hakikatnya bagaimana? Tidak ada ahli sunnah yang bertanya tentang kaifiyat. Ya, sebab ini dari perkara gaib. Itu tidak boleh ditanyakan. Tetapi yang pasti Allah itu turun sesuai dengan kemuliaan dan kebesarannya, tidak sama dengan makhluk. Itu keyakinan ahli sunnah. Ya. Ini datang orang-orang mu'attilah. Wah, ini tidak boleh dikatakan Allah turun. Sebab yang dia pikir, ya seperti misalnya seseorang itu turun dari kursi ke bawah, dari rumah dia turun ke bawah. Nah, ini dia sudah pikir. Berarti asalnya dia sudah musyabbihah, mujassimah. Cara berfikirnya sudah seperti itu. Karena dia berpikir seperti itu, maka dia perlu untuk mentakwil. Kalau begitu, turun ini jangan kita artikan turunnya Allah dengan zatnya, tapi kita artikan turun rahmatnya, turun keberkahannya. Ya. Kenapa diarahkan ke situ? Sebab dia sendiri sudah mujassimah dari awalnya. Dia itu pikirannya, kalau kita bilang seperti itu, maka Allah turun benaran. Itu yang dia pikir. Apa namanya? Seperti dia turun, makhluk turun. Itu yang dia pikir. Ya. Tapi kalau ahli sunnah dikatakan bahwa Allah turun dengan hakikatnya. Bagaimana turunnya? Itu perkara gaib, kita tidak tahu. Yang jelas kaidah kita, Allah tidak serupa dengan suatu apapun. Ya. Ingin lebih tahu daripada Nabi yang berkata Allah turun ke langit dunia. Ya. Kok kamu mengalahkan ke makna yang lain? Jelas ya? Nah, ini cara ahli sunnah di dalam memahami dari sifat-sifat. Dan ini dari pembahasan akidah dibahas oleh para ulama rahimahumullahu taala secara mendalam. Ya. Baik. Ada lagi yang berkata, benarkah bahwa Syekh itu mengingkari ijma' dan qiyas dan mengatakan ya, bahwa dia ini membawa madhab baru, madhab yang kelima katanya. Ya. Dan yang lainnya 4 madhab itu tidak dianggap. Terus ada lagi yang menyebut bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab katanya semenjak 600 tahun ini manusia tidak berada di atas suatu agama yang benar. Ya, dialah yang berada di atas ijtihad. Ini semuanya dari hal-hal yang dituduhkan kepada Syekh. Sudah ada di masa penulis dituduhkan itu. Iya. Dan ini sudah dibantah oleh Syekh rahimahullahu ta'ala. Iya. Sudah dibantah. Iya. Kata beliau, madhab kami fi usuluddin adalah kata siapa namanya? Kata Syekh rahimahullahu ta'ala. Iya. Atau ini dari ucapan Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab, anak beliau, ya, menjelaskan bagaimana madhab yang dianut oleh ayahnya dan diikuti oleh murid-muridnya. Kata beliau, madhab kami dalam usuluddin adalah madhab ahli sunnah wal jamaah. Jalan kami adalah jalan para as-salaf. Ya, kami membaca dari ayat-ayat sifat, hadits-hadits sebagaimana zahirnya. Ya, dan kami di dalam furu' itu di atas madhab Imam Ahmad. Dan kami tidak mengingkari siapa yang bertaklid terhadap madhab salah satu dari 4 madhab. Dan kami tidak merasa berhak dianggap sebagai ahli ijtihad secara mutlak. Iya. Dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengaku dia adalah mujtahid mutlak. Jelas ya? Ini pernyataan dari beliau sendiri. Ya, dan kami pelajari buku-bukunya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, murid-muridnya sampai hari ini, itu buku-bukunya kita baca. Ya. Dan terlihat bahwa mereka ini selalu menukil dari para ulama. Tidak ada hal yang baru yang mereka bawa. Sama kalau kita membaca dari buku-buku para ulama di berbagai madhab, dimanapun. Baik. Terkait dengan ijma itu ya termasuk hal yang dipakai sebagai dalil oleh mereka. Demikian pula qiyas. Ya. Ini semuanya ada di dalam
penggunaan-penggunaan yang dipakai oleh Syekh rahimahullah di dalam buku-bukunya maupun digunakan oleh murid-murid beliau. Iya. Baik. Jadi ini terkait dengan masalah tuduhan bahwa Syekh itu mengingkari ijma dan mengingkari apa? Mengingkari qiyas. Ya, serta mengaku bahwa dirinya mujtahid mutlak. Ya. Baik. Terus ada lagi yang mengatakan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab katanya mengingkari berziarah ke kuburan. Ya. Mengingkari berziarah ke kuburan. Ini selalu dinisbatkan seperti itu. Sekarang aneh ya. Jadi kalau misalnya ada yang berkata, ya, selepas sholat 5 waktu itu tidak ada doa bersama. Tidak ada doa bersama. Ini kan dari ucapan para ulama. Iya. Dari ucapan para ulama. Ini sholat 5 waktu dihadiri oleh para sahabat. Iya, dihadiri oleh para sahabat. Perkara yang tidak mungkin luput. Andai kata ada doa bersama-sama, itu pasti akan dinukil dalam hadits-hadits secara terang-terangan. Dengan riwayat yang banyak. Sebab ini masalah tiap hari mereka alami. Kok tidak ada riwayatnya? Iya. Jelas ya? Jadi ketika ada yang menyampaikan seperti ini, apa katanya? Oh ini Wahabi tidak suka berdoa. Ya. Wahabi tidak suka apa? Berdoa. Muncul lagi nanti Wahabi kalau ada apa-apa, ya. Kenapa tidak maulid? Ya. Oh ini Wahabi tidak suka berselawat. Ya. Wahabi tidak cinta kepada Nabi. Ya. Ini repot ya kalau hal-hal yang seperti ini. Maulid itu dari dahulu para ulama ada yang melarang, ada yang membolehkan. Yang melarang mereka ungkapkan dalil-dalilnya. Jelas ya? Tapi hal yang tidak bagus. Ya, setiap kali seorang itu berselisih, maka yang menyelisihinya dia tuduh dengan apa? Dengan gelar Wahabi. Makanya diperjelas Wahabi ini apa? Ya. Agar supaya kita bisa perangi bersama-sama. Ya. Kalau memang dia keliru, kita semua anti kekeliruan. Hal yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah, itu tidak ada yang disegani dalam hal yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Siapapun dia menyelisih Al-Quran dan Sunnah, maka harus dikatakan dia menyelisih apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Iya. Baik. Di sini ada yang bertanya, kenapa semakin diserang dan semakin dijelekkan, Wahabi ini justru semakin bertambah kuat dan tersebar? Iya. Baik. Nah, itulah keberkahan dari dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Ya. Dan itu adalah ciri dari kebaikan dan kelurusan jalan beliau. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad." Sungguhnya kami akan menolong para rasul kami dan kami akan menolong orang-orang yang beriman di kehidupan dunia dan di kehidupan ketika saksi-saksi berdiri memberikan persaksian. Iya. Dan tidak usah khawatir dengan lisan manusia menjelekkan. Ya. Lisan manusia menjelekkan. Kejelekan itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Nabi SAW, ya, itu dicela oleh manusia. Dikatakan bahwa membawa agama baru, dikatakan bahwa beliau adalah orang yang gila, dikatakan bahwa beliau adalah seorang dukun. Ya. Tapi semuanya hilang. Karena itu Nabi SAW bersabda, "Yadhummunani mudhammaman wa ana Muhammadun." Mereka mencela saya sebagai mudammam, orang yang tercela, dan nama saya adalah Muhammad, dipuji. Allah selalu tampakkan bahwa beliau dipuji. Dan Allah firman, "Inna syani'aka huwal abtar." Orang yang mencela kamu, ya Nabi Muhammad, dialah yang akan hancur, dia akan terputus perkaranya. Iya. Jadi kalau ada yang menjelek-jelekkan silahkan saja, nggak ada masalah. Tapi itu bukan hal yang baik. Iya. Bukan perkara yang menyelesaikan problematika di tengah umat. Kalau ingin berbicara dengan ilmiah, dengan data yang benar. Ya. Ingin mengungkap kesalahan, dia terangkan kesalahan itu. Ya, siapapun dari manusia, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab maupun yang lainnya, namanya manusia. Manusia bisa benar dan bisa siapa? Bisa salah. Karena itu kata Imam Malik rahimahullahu taala, "Kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad illa sahib hadzal qabr." Kata Imam Malik, semuanya diambil ucapannya, semuanya ada yang diambil ucapannya dan ada yang ditolak ucapannya, semuanya.
kecuali pemilik kuburan ini. Beliau menunjuk ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya ucapan beliau saja yang semuanya diterima. Adapun yang lainnya dari manusia, siapapun dia, bagaimanapun ketinggian ilmunya, ketokohannya dalam agama, maka ada ucapannya yang diterima dan apa? Ditolak. Iya. Karena itu tuduhan-tuduhan kepada Wahabi ini banyak sekali di masa ini ya. Tapi seperti itu. Ini lagi ada yang lucu-lucu saja. Ya, ini ada yang mengatakan katanya, ini bahasanya saya baca dari transkrip bahasa dia. Ini lagi kelompok-kelompok transnasional yang memang punya dana yang sangat kuat seperti Wahabi katanya. Masya Allah, Wahabi dananya kuat. Ya. Katanya Wahabi ini sekarang gangguannya kepada kita semakin luar biasa. Dan ini sudah merata hampir kemana-mana, mulai dari Sabang sampai ke Merauke. Ya, jadi ini merasa terganggu dengan Wahabi. Ya, saya nggak tahu yang pertama Wahabi yang mana yang mengganggu dia. Ya, apa jenis kelaminnya, di mana dia tinggal, sukunya apa, saya nggak tahu. Jelas ya? Tapi di mana-mana itu kalau ada yang mengajak kepada sunnah, berpegang kepada Al-Quran dan sunnah, maka ada sebagian manusia yang pasti apa? Tidak senang akan hal tersebut. Iya. Ada sebagian orang yang berada di atas kekeliruan pasti tidak menyukainya. Tidak menyukainya. Nah, dia katakan di sini katanya ini Wahabi sudah merata di mana-mana, hampir di mana-mana, dimulai dari Sabang sampai ke Merauke. Ya. Katanya mereka ini punya tim yang dikirim ke sana dan ustaz-ustaz Wahabi ini katanya memang gajinya mahal. Ya. Karena laporan dari mantan-mantan mereka, saya beberapa kali waktu ngisi di Bogor, katanya waktu ngisi di Bekasi, ya. Di tempat lain, mantan-mantan ustadz Wahabi lapor ke saya, laporan ke saya. Ya. Katanya saya tahu kiai, gajinya ustadz Wahabi itu tiap bulan berapa? Katanya $1.500. Ya. Ditanya sama kiainya ini tadi yang bercerita ini, sampean kok tahu? Ya. Katanya saya dulu mantan ustadz Wahabi. Ya. Jadi saya coba menjadi dai setiap bulan $1.500. Lumayan kiai. Ya. Kalau sekarang 20 juta lebih, seandainya punya 4 istri, nah itu lebih dari cukup katanya. Ya. Jadi sampai hal-hal yang seperti ini kadang sebagian orang nggak malu, kedustaan yang seperti ini dia sebarkan di mana-mana. Jelas ya? Ini dia sebut siapa saja orangnya, dari mana dia dapat dana dan seterusnya. Ya. Kalau dia ingin lihat dari pondok-pondok pesantren yang mereka tuduh Wahabi di Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke dan memang berkembang dengan sangat pesat. Ya, di Indonesia ini karena memang orang-orang yang mereka tuduh Wahabi ini adalah orang-orang yang paling bagus nasionalismenya terhadap negerinya. Ya. Karena itu mereka ribut, nggak suka. Ya, mereka demo-demo, orang yang mereka katakan Wahabi yang melarang demo. Sana menghujat pemerintah, orang-orang yang mereka tuduh Wahabi yang menerangkan tentang kedudukan pemerintah, tidak boleh dicela dan dihujat. Dan mereka dalam hal ini itu berbicara tentang agama, sebagaimana Imam 4 menerangkan wajibnya taat kepada pemerintah yang muslim dalam hal yang ma'ruf, itu ada di buku-buku akidah mereka. Dan mereka ini menerangkan bukan karena ada proyek, tidak ada. Tidak ada anggaran di situ. Ya. Tidak ada anggaran. Ya. Beda dengan sebagian orang ini, kalau ada anggaran, Masya Allah, baru dia bergerak. Ya. Bikin program di sana sini, bela negara, cinta tanah air. Orang-orang Salafi itu dari dulu menjelaskan, yang mereka tuduh Wahabi ini, itu dari dulu punya kegiatan di sana sini. Di majelis-majelis mereka, isinya seperti itu. Ya. Menerangkan bagaimana yang benar. Jadi ini kadang menyusahkan sebagian orang. Jelas ya? Akhirnya mulai tujuh macam-macam. Ada lagi yang bikin statement katanya. Masya Allah, ditulis di koran lagi. Ya. Itu di halaman depan ya, koran duta namanya. Ya. Katanya semua teroris di RI itu Wahabi. Masya Allah. Ya. Nah ini pertama Wahabi ini saya nggak merasa Wahabi yang mana. Ya. Dan kita dengan ucapan itu tidak tersinggung. Ya, siapa yang Wahabi? Ya. Kita juga tidak tahu siapa yang dia tuduh. Kan begitu. Ya. Tapi ini bahasa-bahasa yang tidak bagus. Ya. Bahasa-bahasa yang tidak bagus. Selalu mereka permasalahkan Saudi Arabia itu Wahabi. Sampai Masya Allah ketika datang Raja Salman kemarin itu, ya saya lihat di sebagian wawancara di televisi, ada orang dari salah satu ormas besar di Indonesia ini,
Itu sampai berkata, ini kami juga perlu duduk dengan pihak Raja Salman ini. Kita ingin bercerita, kita ingin diskusi. Ya. Kenapa orang-orang kalau dia berada di sekitar kuburan Nabi dilarang berdoa ke situ? Ya. Nah, ini membuat saya ya, sebenarnya heran dengan orang-orang yang seperti ini. Kemarin teriak toleransi, menghargai pendapat. Nah, itu kan pendapat orang, ada dalilnya. Di rumahnya sendiri dia mau melarang. Kok kamu yang sewok? Ya. Kok bisa dia yang marah? Nggak suka di negeri dia, permasalahkan. Kalau dia di Indonesia dia bikin seperti itu, ya silahkan, itu kan urusan dia. Jelas ya? Sampai masalah pakaian orang, pakai jubah, pakai jenggot, ya, tidak isbal, semuanya dikomentari. Ya. Semuanya dikomentari. Kok bisa urusan orang dia ikut-ikutan? Orang mau pakaian apa? Sana pakaiannya telanjang, tidak menutup aurat, tidak banyak komentarnya di sana. Tapi orang bagus, pakaian jubah, dia pakai kopiah, tidak isbal, kok itu yang dikomentari? Ya. Ini hal yang tidak baik. Ya, perkara-perkara yang seperti ini pakai jubah, kita tidak menyuruh orang pakai jubah semuanya. Saya tidak pernah berkata pakai jubah itu sunnah. Tidak pernah saya berkata begitu. Ya. Orang dalam berpakaian itu yang penting dia tutup auratnya. Pakaiannya tebal, tidak transparan, bukan menampakkan aurat. Pakaiannya longgar, tidak membentuk auratnya. Pakaiannya tidak menyerupai pakaian orang kafir. Laki-laki tidak boleh menyerupai perempuan, perempuan tidak menyerupai laki-laki. Pakaiannya tidak boleh dari najis atau hal yang berbahaya. Dan pakaian itu bukan pakaian ketenaran. Ya. Yang dia ingin tampil beda dengan manusia. Kalau syarat berpakaian ada, silahkan. Mau pakai baju koko, mau pakai baju gamis, mau pakai jubah, mau pakai baju batik, ya, mau pakai baju Nusantara, istilah mereka ya. Ya. Silahkan. Ya. Silahkan. Kita tidak pernah mengurusi hal-hal yang seperti itu. Ya. Maka ini jangan dipersempit dalam hal-hal yang seperti ini. Maka perkara yang seperti ini tidak bagus. Ya. Menuduh sembarangan. Ya, terkait dengan masalah terorisme, dituduh sebagai teroris dan seterusnya. Ada memang orang-orang. Jadi tidak semua orang yang misalnya dia ini membaca buku-buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tidak dikatakan dia ini mewakili Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Tidak semuanya seperti itu kan. Saya mau beri contoh. Ya. Ada sebagian ormas, Masya Allah. Ya. Sangat dikenal sekali. Ya. Sebagai orang yang mengawal. Ya. Sebagai orang yang selalu mengatakan bahwa kita harus toleransi, moderat dan seterusnya. Ya, ketika pemerintah punya kebijaksanaan full day school, ya, siapa itu yang punya santri-santri demo-demo, kemudian dia berkata bunuh menterinya? Hah? Ketika terjadi hal yang seperti ini, kita tidak berkata bahwa mereka ini mengajari santrinya terorisme atau pemikiran takfiri. Ya, ini kekeliruan dari anak-anak kan begitu. Ya. Tidak bisa, bukan hal yang adil kita nisbatkan bahwa pemikiran mereka adalah apa? Pemikiran takfiri. Kok santrinya bisa berkata bunuh menterinya? Ya. Itu bukan dari hal yang adil. Makanya cara berfikirnya Anda juga kepada orang lain harusnya diperbaiki. Jangan ketika ada yang membaca misalnya, ini ada yang melakukan peledakan bom di sana. Peledakan bom ini didapati di rumahnya, dia baca Kitabut Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Oh berarti ini Wahabi. Ya. Subhanallah. Jadi kalau dia baca Al-Quran bagaimana? Dinisbatkan kesalahan kepada Al-Quran begitu? Ya. Nggak boleh seperti itu. Itu kan tidak adil namanya. Tidak adil. Ya, kalau mau adil, buku-buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ada. Ya. Buku-buku mereka tuduh sebagai Wahabi itu ada. Keluarkan dari buku-bukunya. Jangan nukilan-nukilan saja. Ya. Hanya ambil dari sini, nanti buat opini. Sekte berdarah, sejarah berdarah kaum Wahabi. Ya, dan sebagainya. Ini kan semuanya kedustaan. Ya. Dan hal-hal yang seperti itu, ini harusnya dihilangkan. Ya, kita harus mendidik umat ini supaya berpijak di atas dalil. Inilah yang menyatukan. Kan di dalam Al-Quran dikatakan, wa makhtalaftum fihi min syai' fa hukmuhu ila Allah. Apa saja yang kalian berselisih, hukumnya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Kalau kalian berselisih pada sesuatu apapun, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau memang kalian itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan
hari akhirat. Baik. Jadi ini pembahasan tentang Wahabi ini pembahasan panjang sekali ya. Ya, karena kalau kita ingin bahas semua apa tuduhan-tuduhan, isu-isu yang berkembang dan syubhat itu banyak sekali. Ya. Tapi intinya kita sudah tahu. Ya, siapa yang dituduh dengan Wahabi itu, apa hakikat dakwanya, dan saya sudah berikan contoh beberapa bentuk dari tuduhannya. Ya, maka di akhir dari kajian ini saya ingin mengingatkan tentang kita semua itu umat Islam itu bersatu di atas satu prinsip. Ya, kita dikumpulkan di atas suatu hal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Inna rabbakum wahid." Sungguhnya Rabb kalian itu satu. Iya. Dan ayah kalian satu. Kita semua anak turun Nabi Adam. Agama kalian itu satu. Ketahuilah tidak ada keutamaan orang Ajam di atas orang Arab. Dan tidak ada keutamaan orang Arab di atas orang Ajam. Tidak ada keutamaan orang kulit hitam di atas kulit putih. Atau kulit merah di atas kulit putih. Iya. Tidak ada keutamaan kecuali dengan apa? Dengan takwa. Ya. Maka yang perlu kita ajak umat ini adalah berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Supaya dia kenal apa hal yang dengannya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau kita berselisih, dibawakan dengan dalil. Ya. Dibawakan dengan bukti. Agar supaya hal tersebut bisa menjadi baik untuk umat ini. Ya. Dan kita semua harusnya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, atas nikmat di mana-mana misalnya dia bisa ketemukan orang-orang yang mengajak kepada Al-Quran, mengajak kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, mendalami Al-Quran dan mendalami hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah sumber kebaikan. Sumber kebaikan. Sekarang ini kalau ada yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah, ya, apa dia katakan? Oh, ini kamu cuma tahu kulitnya saja, tidak tahu dalamnya. Ya, hanya tahu yang zahirnya saja, tidak tahu apa dalamnya. Nah, ini dia punya agama baru. Ya. Artinya dia punya apa? Agama baru. Agama ini warisan. Agama ini warisan. Iya. Umat Islam itu tidak boleh bikin prinsip apapun. Yang datang setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak boleh membuat ketentuan apapun. Sebab agama ini sudah lengkap dari Nabi. Dan itulah yang didalami oleh para sahabat. Itu yang disampaikan kepada umat. Jadi yang sampai kepada kita itu warisan. Jadi kalau gitu dia agama yang benar, maka agama itu apa yang dibawa ini pasti mencocoki jalannya para ulama yang telah lalu. Dan kalau itu adalah agama yang benar, pasti ada sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah. Dan itu selalu seperti itu yang dipahami oleh para sahabat dan para salaf rahimahumullahu ta'ala. Baik, jadi ini mungkin yang bisa saya sampaikan untuk kajian di sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita semua kelak di kemudian hari di surganya yang penuh dengan kenikmatan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.